Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Wahai saudara-saudaraku, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Bersatulah, terutama para saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, seakidah dan sesama makhluk Allah, sesama umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersatulah. Yang berselisih mari berdamailah. Sesama umat Islam itu bersaudara, tidak boleh saling menyakiti, saling merusak nama baik atau kehormatannya. Sesama umat Islam itu harus bantu-membantu, bergotong royong dalam kebaikan dan kemanfaatan. Sesama umat Islam itu saling menjaga, jangan sampai ada yang bertikai. Kalau terpaksa bertikai, damaikanlah. Sesama umat Islam itu jangan saling musuhan, rukunlah. Itu sesama umat Islam hendaknya kita ruhama bainahum, saling menyampaikan rasa kasih sayang kita, kecintaan kita kepada mereka. Itulah yang diperintahkan oleh agama. Hal-hal yang menyakitkan, menyinggung, merusak nama baik, kehormatan, apalagi menghina, mencaci maki, itu bukan aturan Islam. Jauhkan. Provokasi atau menyebarkan kebencian dan permusuhan itu bukan aturan Islam, jauhkanlah. Sekarang ini harus kita jeli, selektif dan waspada, saudara-saudaraku ya. Kalau setiap yang apa kita kerjakan bermodalkan atau bertujuan atau niatnya ikhlas karena Allah, nggak bakal akan menimbulkan madarat, nggak akan menjadi beban berat, gitu loh ya. Kan banyak kita sekarang itu melihat, mendengar ya, orang-orang yang berpenampilan agamis ya, bahkan di mana-mana juga menguraikan tentang agama. Bahkan kadang ada kita dengar kalimat dari lisan mereka bahwa kita siap bela agama, siap bela Islam, kan gitu. Kalau memang ikhlas, betul-betul ikhlas itu ya, cara-cara penyampaiannya juga mestinya itu harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mulutnya, yaitu dengan adab, dengan sopan, dan jauh daripada caci maki. Bagaimana dikatakan adalah pembela Islam, pembela agama, pembela umat, kalau kata-katanya saja tidak mencerminkan orang yang beragama, kata-katanya saja tidak mencerminkan aturan Islam, gitu kan ya. Nggak malu toh. Ini musim sekarang itu banyak orang-orang seperti itu, gitu ya. Iya maklum, namanya juga manusia ya, pasti itu ya ada
kelemahan, kesalahan. Makanya kalau ada orang-orang atau golongan yang mengaku suci, mengaku paling mulia, itulah orang yang sehina-hina manusia dan sekotor-kotornya manusia. Jauhi itu. Nggak peduli dia itu zuriat Nabi, nggak peduli itu orang berilmu. Ya. Kalau sok merasa suci diri, kalau sok merasa paling mulia diri, itu orang hina dan orang yang kotor. Dan akan menimbulkan kekotoran pada yang lainnya. Apalagi orang-orang yang tamak kedudukan, ya, tamak gelar, tamak pengakuan. Saya adalah cucu Nabi, misalkan nih. Nah, ini jauhi orang-orang macam seperti ini. Karena apa? Biasanya yang palsu-palsu itu teriaknya lantang. Kalau yang sungguh-sungguh tanpa ada berharap pengakuan pun, insya Allah auranya, sinarnya, ya, darah Nabi yang ada dalam dirinya akan berkibar dan bercahaya kemana-mana. Tanpa diminta, orang lain pun akan memuliakan, menghormatinya. Tetapi kalau ada orang yang gila hormat, gila dimuliakan, maka tidak layak mendapat kehormatan dan kemuliaan, dan tidak layak untuk dihormati dan dimuliakan. Meskipun itu mengaku dirinya adalah cucu Nabi, meskipun ahli ilmu. Sebab kalau ahli ilmu atau cucu Nabi pengakuannya, ya, lantas perilakunya tidak mencerminkan akhlak yang buruk, itu namanya sama saja dengan menyalahgunakan, ya, pencatutan nama kemuliaan Kanjeng Nabi untuk hawa nafsunya, berarti mencoreng dan merusak kehormatan Kanjeng Nabi. Orang berilmu kalau tidak mendapatkan hidayah, maka lebih berbahaya daripada orang bodoh. Sebab apa? Dengan dalil-dalilnya yang membawa ayat suci, membawa hadis-hadis Nabi, bisa jadi dipelintar-pelintir sesuai kepentingannya. Kejahatan yang dilakukan berarti adalah kejahatan agama, yaitu merusak firman Allah, merusak hadis-hadis Nabi, tetapi juga menipu umat dengan agama. Ini sejahat-jahatnya manusia adalah ahli agama yang menyelewengkan ayat-ayat demi kepentingan pribadi atau kepentingan kelompoknya. Masyarakat dan umat harus hati-hati, ya. Orang yang suka caci maki, menghina orang lain, merusak kehormatan orang lain, menyakiti orang lain, berkata kasar, sekali lagi itu bukanlah aturan Islam, bukanlah cerminan akhlaknya Kanjeng Nabi. Berarti orang itu kiblatnya bukan ke Nabi. Berarti yang dilakukan dia bukanlah daripada Islam. Entah berarti itu dilakukan, maka hal yang demikian itu haram untuk diikuti. Begitupun orang ahli agama, gitu loh ya, yang suka pelintar-pelintir dalil untuk kepentingan dirinya dan kepentingan golongannya, ini wajib juga dihindari. Siapa? Mengapa? Ya karena kalau kita mengikuti orang-orang macam begini, kita kena penyakit atau virus kekotoran iman, kekotoran hatinya. Sehingga apa? Sehingga kita juga ikut menjadi sableng. Bukan mendapatkan pencerahan, boro-boro mendapatkan, ya, su'ul khotimah, boro-boro mendapatkan syafaat Nabi, boro-boro akan mendapatkan surga, malah boleh jadi kita akan masuk, kita boleh jadi akan warat berjamaah, bahkan mendapatkan murka Nabi dan berjalan menuju neraka bersama. Nauzubillah, summa nauzubillah. Carilah, ya, imam atau tokoh yang benar-benar memperjuangkan agama, yang dalam dakwanya tidak menebar kebencian atau menghina merendahkan yang lainnya, mencaci maki yang lainnya. Jadi kalau ada penceramah yang mencari pengakuan, hanya berbicara nasab atau kemuliaan dirinya saja,